This is a short documentary. When most people think about what can be done with fucking land, they have surprisingly small imagination. Cities around the world are growing rapidly. As the cities continue to grow, Jakarta is a metropolitan area, physically marked by rapid growth. Simply, it's also a fact the way of reforestation. Jakarta has a lot of empty room, and there is look for like an opportunity, but the roof hasn't always been green. And what can be done with all the roof that are not green in Jakarta? Ya, jadi dulu pengalaman aku tuh awalnya pergi ke kebun kumara. Di kebun kumara itu lahannya kan kecil ya. Dan dari lahan yang kecil itu aku berpikir, kayaknya ini memungkinkan aku menjalankan ini di rumah aku sendiri gitu. Aku memulai ini sih sebetulnya awal pandemi kan, karena ingin menyibukkan diri di rumah dengan kegiatan lain, ya udah mulailah berkebun. Karena dulu tidak pernah kepikiran, baru sejak pandemi aku benar-benar tertarik meneruskan berkebun di atap ini, karena nggak mesti kita harus keluar dari rumah kita mendaki gunung, tapi bisa aja kita mendaki ke atap kita membuat penghijauan di atap kita gitu. Jadi penghijauan yang ternyata berguna untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Kita jadi bisa berkebun sendiri, kita bisa swasembada pangan sendiri, kita bisa menumbuhkan apa yang kita butuhkan sehari-hari di rumah sendiri, bahkan di tempat jemuran, di kebun atap gitu. Jadi kita jadi punya penghijauan di rumah, itu penting banget, karena ya seperti kita tahu kebutuhan orang kota itu terhadap terhadap hunian itu kan sangat masif ya gitu, tapi penghijauannya kurang. Dan dari berkebun ini akhirnya sadar dengan kita mempergunakan atap sebagai media untuk penghijauan, kita menghasilkan oksigen yang lebih baik untuk alam dan untuk diri kita sendiri. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kehidupan alam sehari-hari, membuat alam itu juga lebih sehat. Dan ini yang sebetulnya yang aku sadarin setelah berkebun, akunya sehat, kok alamnya juga sehat. Dulu awal-awal itu aku masih coba-coba gitu kan, aku coba sedikit dulu karena dulunya nanam di bawah, tapi ternyata pas di atas kok lebih subur gitu ya. Kayak nanam kangkung aja sebasic itu ya, daunnya lebih besar-besar gitu. Kenapa? Karena cahaya mataharinya lebih banyak gitu. Terus jadi aku baru sadar, ternyata kita sangat perlu matahari yang banyak untuk sayur-sayuran gitu. Jadi itu pengalaman yang baru yang pertama aku berkebun di atap ini, dan itu menyemangati aku untuk numbuhin aneka ragam tanaman pangan di sini. Dan jadi hemat, kita nggak usah bebelian, semua kebutuhan dapur ada. Sejak itu juga akhirnya jadi nanam ini lagi, nanam ini, jadi melengkapi semua kebutuhan dasar. Menurut saya cicil aja, tadinya cuma 4 tambahin lagi, akhirnya jadi penuh sendiri gitu. Jadi dan semua itu dicicil, semua akan jadi mudah gitu. Jadi nggak pernah dipikirin, jadi jalanin aja. Itu sebetulnya membuat ini semua menjadi mudah. 2 tahun dulunya sih belum ada kebayangan mau bikinnya seperti apa, cuman pengennya kayak mini farm gitu. Sebenarnya kebayangnya cuman mini farm. Jadi yang penting pojok, tadinya kan itu tembok semua ya, jadi yang pojok itu saya bikin bak tanaman kayak raised bed gitu kan. Nah itu aku cuma pakai habel dicampur semen gitu, jadi bikin dinding untuk baknya, sama ada saluran air di bawahnya supaya airnya turun ke bawah. Ada sirkulasi yang baik juga untuk buat tanah tanamannya. Jadi, akhirnya belajar pakai wadah apa yang mudah ketika kita pindah-pindahin, karena waktu itu masih bingung, masih nyoba-nyoba kan. Terus aku ketemu sama si Hatch planter bag ini yang warna hijau ini, ternyata dia ada UV protectionnya, dia juga kuat banget.
Dan untuk atap gini juga ringan ya, dibandingin kita pakai pot naik turun gitu kan. Jadi dari situ akhirnya ya udah, kita bikin kayak garis lurus. Manfaatnya banyak banget ya. Jadi manfaatnya yang saya dapetin itu, berkebun itu sebetulnya olahraga alami terus meditasi alami, karena kita nggak usah gitu, kayak kita enjoy gitu, kita melakukan dengan senang hati. Yang kita dapetin juga banyak banget energi positif dari tanaman. Itu yang saya rasakan gitu ya. Itu yang membuat saya jadi semangat terus, dan dengan berkebun juga jadi mengetahui tanaman-tanaman yang jarang, yang nggak pernah kita temuin di market gitu, di pasar, di supermarket. Jadi bahkan bisa mempergunakan tanaman pangan itu secara maksimum. Itu sebetulnya yang membuat aku jadi semangat, karena yang tadinya kita cuma tahu cuma buahnya bisa dimakan gitu, misalnya kacang panjang, tapi ternyata daunnya juga bisa gitu ya. Kita cuma tahu bahwa telang itu bunganya doang, tapi daun dan kaprinya bisa dikonsumsi. Jadi banyak banget dalam satu tumbuhan itu kita bisa manfaatkan secara maksimum, dan dia juga berkelanjutan, dia nggak ada habisnya, tumbuh terus gitu. Jadi itu yang sebetulnya tanaman itu mensustain kita juga gitu, memperpanjang usia kita juga gitu sih. Jadi ya kita sama-sama saling melengkapi antara manusia dengan alamnya itu sendiri. Jadi kita sering melihat kehijauan itu juga penting. Itu sih, jadi ya menurut saya bagi teman-teman yang belum berkebun tuh kebutuhan dasar sih soalnya. Jadi dengan kita berkebun pasti kita akan banyak dapat hal-hal baru yang positif dalam kehidupan kita. Itu nggak cuma tangan, tapi mental, dan kebutuhan mental kita terpenuhi, kebutuhan jasmani kita juga terpenuhi, semuanya sih. Jadi dan hal-hal yang tadinya kita nggak ketahuin, kita jadi belajar terus. Jadi kita jadi tahu, kayak misalnya ada lebah gede banget gitu ya, itu ternyata black carpenter bee, dan itu sebetulnya udah almost punah gitu. Jadi kayak bahkan serangga yang hampir punah pun kita bisa tumbuhin lagi gitu. Jadi kita bisa membantu alam dan membantu apa yang terjadi terhadap krisis iklim saat ini gitu. Jadi kita bisa cicil dengan berkebun. Yang bisa saya berikan untuk publik banyak banget dengan kayak berkebun kan, jadi sharing hal positif gitu. Itu yang menyenangkan dan menyenangkan teman-teman lain ya. Mereka suka kayak ayo dong ituin lagi, post lagi dong tentang kebun kamu. Seneng banget melihat hijau-hijau kayak berasa di situ gitu. Jadi ya daripada kita post tentang kayak makeup lah, hal-hal komersial yang nyampah gitu, kenapa enggak kita share sesuatu yang beneficial gitu untuk kehidupan kita sebenarnya, sebetulnya kebutuhan dasar ya. Jadi dan ini banyak menginspirasikan teman-teman untuk memulai, jadinya kayak Jessica aja bisa, masa gue kayak gitu kan. Jadi banyak teman-teman jadi mulai terpicu untuk berkebun, terpicu untuk menanam, terpicu untuk mencari tahu, karena mencari tahu itu kan penting banget ya. Jadi itu perlu disentil juga kadang-kadang gitu. Aku sendiri kan juga disentil dari kebun orang lain, jadi pengen tahu lebih banyak gitu. Jadi itu sih, dengan kita mengerjakan ini kita banyak menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama, yang sebetulnya berguna untuk mereka dan berguna untuk orang lain.